Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin muslimat, ayah bunda tuan puan jamaah TV dakwah Al-Sururi yang berbahagia, insyaallah pada pertemuan kita yang sangat singkat ini kita akan kembali murajaah terkait dengan pentingnya kita menyisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Kalaulah kita berpikir kemudian kita memperhatikan dengan baik bahwa sesungguhnya waktu yang kita gunakan begitu banyak kita pakai untuk kepentingan dunia. Sementara kepentingan dunia itu tidak ada jaminan yang bisa memberikan 100% kepastian kepada diri kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita menyisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa kondisi demikian akan mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, konteks dalam membahas tentang masalah fadilatul ilm, keutamaan menuntut ilmu ini sangat banyak dalil-dalil yang memberikan pembelajaran kepada diri kita. Bahkan mungkin seringkali kita mendengar dari dalil ini. Pertanyaannya adalah ketika kita mendengar kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan pemahaman yang telah Allah berikan kepada diri kita. Apakah kita harus duduk tenang, diam, kemudian tidak melakukan terhadap perkara-perkara yang kita pahami, ataukah sebaliknya? Hadirin yang berbahagia, kalau kita mau menengok ya di dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Kemudian konsep daripada duduknya kita menerima ilmu agama ternyata memberikan keberuntungan yang sangat besar pada diri kita. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu Tuhan yang akan selalu senantiasa meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di antara kalian beberapa derajat. Maka hadirin yang sama berbahagia, konsep kedua ayat ini memberikan informasi yang begitu jelas kepada diri kita untuk benar-benar kita serius dalam memahami ajaran agama kita dan kita berusaha untuk aplikasikan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pahami dalam pembelajaran agama itu. Kita lihat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama, yaitu an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din, rawahu Tirmizi. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dia mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW itu bersabda, man yuridullahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada perjalanan kehidupannya di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan untuknya agama. Kemudian selanjutnya hadirin yang berbahagia, pada hadis yang kedua dijelaskan kepada kita tentang kita diberikan solusi cara mudah untuk cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya?
Dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia itu berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, kemudian niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menuntut ilmu agama, kemudian dia mempunyai waktu yang dia istiqomahkan, yang dia kontinyukan. Waktu itu tidak bisa diganggu sama sekali dengan hal-hal yang bersifat duniawi, kecuali dia datang, duduk di majelis ilmu, kemudian dia mempelajari ilmu agama, dan terus menerus dia lakukan dalam kehidupannya ketika dia ingin mendapatkan kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadirin sama berbahagia, ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang ketika Allah titipkan ilmu kepada diri kita, maka jangan kita perkayakan diri kita sendiri dengan ilmu itu. Bagikan kepada sesama saudara kita agar bisa menjadi bermanfaat. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin, man barang siapa su'ila yang ditanya ya oleh seseorang kepada dirinya, an ilmin dari suatu ilmu, alimahu kemudian dia mengetahui ilmu itu, summa katamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Namun ternyata dalam proses tanya jawab yang disampaikan kepada yang bersangkutan, dia tidak memberikan jawaban sama sekali, artinya dia tidak mau membagi ilmu yang ada pada dirinya, maka kelak di akhirat Allah akan berikan dia siksaan berupa dicambuk dari cambuk yang terbuat dari api neraka. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga penjelasan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ketika seseorang itu dia kehilangan ilmu agama, maka hal tersebut adalah merupakan tanda-tanda berakhirnya dunia ini, ya, atau tanda-tanda mau datangnya kiamat. Ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai dan merahmatinya, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna min asyrati sa'ah, ya, inna min asyrati sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu ayyurfa'al ilm, diangkatnya ilmu, wa yathbutal jahal, kemudian merabaknya kebodohan. Kita sudah banyak mengetahui terkait dengan bagaimana Allah mengangkat ilmu ini dengan mewafatkan ulama-ulama kita yang kita lihat karismatik, dan kita lihat mereka ketika memberikan nasihat kepada kita sangat menyejukkan hati kita. Maka hadirin yang sama berbahagia, ketika terus menerus terjadi kondisi demikian, maka malapetaka itu akan datang menimpa diri kita. Olehnya itu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita paksakan diri kita untuk selalu senantiasa mengisi waktu kita dalam menuntut ilmu agama, sebab kondisi demikian akan mengantarkan diri kita kepada sebuah kebahagiaan yang sempurna. Semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini, ya, sampai semut, sampai ikan yang ada di laut, mendoakan diri kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terkait kita selalu senantiasa mau menyisihkan waktu kita dalam mempelajari agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa kembali murajaah, mengulang-ulang apa yang sudah kita dapati, dan yang terpenting adalah paksakan diri kita untuk dekat-dekat dengan majelis ilmu agar mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.